Eh, yang pertama, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Bapak Menteri Bappenas tentang protokol masyarakat produktif dan aman. Ini adalah sebuah rencana, sebuah konsep menuju kepada tatanan the new normal. Dari gugus tugas, tadi telah melaporkan kepada Pak Presiden tentang sejumlah data-data yang telah kami dapatkan selama 2 bulan terakhir, termasuk juga penjelasan terakhir dari Dr. Mike Ryan, Eksekutif Direktur WHO, tanggal 12 Mei yang lalu. Coronavirus may never go away. Artinya coronavirus sangat mungkin tidak akan pernah hilang. Nah, kalau sudah demikian, tentu kita harus memiliki strategi menghadapi kondisi yang tentunya kita akan hidup bersama-sama dengan virus. Ibaratnya dalam suatu kegiatan di pantai, kita mengarungi gelombang untuk berselancar, dan ada 2 perselantar yang telah diberikan penjelasan. Salah satu diantaranya berlatih dengan sungguh-sungguh. Yang satu lagi kurang begitu berlatih dengan sungguh-sungguh. Ketika keduanya dilepas, salah satu yang berlatih dengan sungguh-sungguh itu mampu menyesuaikan dirinya dengan gelombang yang sangat besar, bisa berselancar, sampai akhirnya selamat di tepi pantai. Satu lagi yang juga sama-sama dilepas, tetapi karena tidak memperhatikan teknik dan juga cara menghadapi gelombang, akhirnya tergulung oleh gelombang. Oleh karenanya, apabila kita ingin tetap mampu sukses menghadapi masa pandemi ini, maka kita sebagai bangsa harus belajar dengan lebih giat untuk memahami bagaimana virus ini. Tadi Bapak Menteri sudah menjelaskan bahwa virus ini bisa dikurangi risiko bahayanya. Nah, langkah-langkah seperti ini sangat kita butuhkan. Mulai dari tingkat disiplin yang tinggi, kesadaran kolektif yang tinggi. Kalau ada kerumunan, salah satu diantaranya harus berani tampil sebagai patriot, mengingatkan yang lainnya untuk segera jaga jarak, jangan berdekatan. Dan itu harus dilakukan di berbagai daerah, di berbagai tempat, apakah di bandara, di mana saja. Di antara masyarakat kita diharapkan ada yang berani mengingatkan. Ini tidak terlepas dari upaya kolektif kita sebagai bangsa untuk betul-betul memahami kita tidak bisa keluar dari situasi pandemi ini. Kita harus mampu menyesuaikan diri. Bapak Presiden mengatakan berdamai dengan COVID. Artinya apa? Artinya dengan menggunakan protokol yang ketat, protokol kesehatan yang ketat, kita mampu melaluinya. Kita mampu beradaptasi. COVID-nya ada, tidak bisa hilang, tetapi kita tetap sehat. Kita tetap bisa melakukan aktivitas tanpa kita khawatir tertular dan terpapar. Kemudian undang-undang yang masih kita lakukan atau yang kita ikuti adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Salah satu poin yang ada adalah PSBB. Jadi apabila PSBB ini dicabut, tidak serta-merta kita menjadi keluar dari situasi kedaruratan kesehatan. Jadi mohon maaf kawan-kawan wartawan sekalian, sekali lagi apabila PSBB dicabut bukan berarti kita tidak mengikuti undang-undang tentang karantina kesehatan. Demikian juga Kepres nomor 12 yang mana bencana non alam statusnya adalah bencana nasional. Dua ketentuan ini menjadi pedoman bagi kita.
dalam menyelenggarakan kegiatan ke depan. Kemudian dari data-data yang telah kami kumpulkan, terdapat 124 kabupaten kota yang sampai hari ini tidak ada laporan adanya kasus terkonfirmasi positif. Namun dalam beberapa hari ke depan, gugus tugas tentu akan memonitor melalui laporan dari gugus tugas provinsi, kabupaten kota, apakah ada tambahan kasus atau tidak. Nah, dari 124 kabupaten kota ini, mungkin nanti datanya bisa kami jelaskan lebih lanjut. Mungkin nanti dari pusdatinnya gugus tugas. Tapi saya sebutkan saja. Yang pertama Aceh ada 14 kabupaten kota, Banten 1, Bengkulu 1, Gorontalo 1, Jambi 1, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, Kalimantan Barat 2, Kalimantan Tengah 1, Kalimantan Timur 1, Kepulauan Bangka Belitung 1, Kepulauan Riau 4, Lampung 5, Maluku 6, Maluku Utara 5, Nusa Tenggara Timur 15, Papua 18, Papua Barat 6, Riau 2, Sulawesi Barat 1, kemudian Sulawesi Selatan 1, Sulawesi Tengah 3, Sulawesi Tenggara 5, Sulawesi Utara 5, Sumatera Barat 2, Sumatera Selatan 5, Sumatera Utara 16. 24 kabupaten kota ini berada di kepulauan, artinya secara geografis mereka bisa terjamin keamanannya apabila bisa melakukan kontrol dan pengawasan yang lebih ketat. Kemudian selanjutnya, salah satu prasyarat yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Bappenas adalah tingkat kemampuan testing yang dilakukan oleh sebuah negara. Memang sudah kita lihat perkembangan bahwa kita termasuk yang sedikit selama 1,5 bulan terakhir. Tetapi upaya dan kerja keras dari kawan-kawan kita di Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan serta seluruh kepala laboratorium yang ada di seluruh Indonesia kemarin telah berhasil pemeriksaan spesimennya mencapai 12.276. Saya ulangi, 12.276. Ini adalah rekor tertinggi, di mana rekor sebelumnya adalah sekitar 9.700. Adapun sejumlah laboratorium yang telah melaporkan dan juga dalam proses untuk persiapan melakukan kegiatan pemeriksaan spesimen, yaitu yang pertama Kementerian Kesehatan ada 24 laboratorium. Kemudian di bawah pemerintah daerah di 34 provinsi ada 42 laboratorium. Lantas laboratorium di bawah Kementerian Pertanian ada 8. Kemudian laboratorium di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara ada 13. Lantas laboratorium di bawah Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ada 8. Kemudian laboratorium di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Tinggi, yaitu 20 laboratorium. Saya sudah berbicara dengan Mendikbud tentang upaya untuk peningkatan kemampuan di seluruh laboratorium yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian laboratorium di bawah Kementerian Riset dan Teknologi ada 2, termasuk LIPI. Kemudian laboratorium di bawah BPOM ada 5. Kemudian laboratorium di bawah Kepolisian Republik Indonesia ada 2, dan di bawah Tentara Nasional Indonesia ada 4. Nah, kami akan bekerja keras untuk bisa meningkatkan kemampuan dari seluruh laboratorium ini, sehingga kesiapan kita
ketika nanti kita mulai melakukan langkah-langkah tahapan-tahapan masyarakat produktif dan aman, itu bisa kita lakukan dengan baik.